Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa kami Universitas Asing juga yang bisa kita singkat U Anjing ya. Di sini kita akan kemarin kan kita sudah membuat sistemasi penginputan nilai murid ya, nilai murid ataupun siswa itulah. Kemudian kita tambahkan fitur tanggal dan sekarang kita akan mengimplementasikan salah satu ya fundamental ataupun hal-hal yang ada dalam pemrograman fungsional yaitu high order function. Jadi high order function intinya adalah di mana eh, function ini membutuhkan function sebagai parameternya dan juga untuk nilai kembalinya bisa function bisa tidak begitu. Intinya begitu. Nanti kita akan menggunakan high order function yang dari diri kita sendiri yang kita buat maupun kita pakai yang built-in atau dari fiturnya sana yaitu map, reduce dan juga filter. Langsung saja kita ke videonya. Oke, jadi di sini kita disuruh untuk mengimplementasikan HOF ya, High Order Function. Yang dimana High Order Function ini intinya adalah keterbutuhannya adalah function dan nilai kembalinya bisa function. Itu aja sih. Nah, jadi keterbutuhannya function dalam artian ya parameternya adalah function. Tuh, untuk High Order Function. Tanpa adanya ya tanpa adanya function itu ya nggak jalan lah intinya lah. Ya gitu kan intinya kan memang dia membutuhkan function sebagai parameter. Jadi bisa fleksibel lah untuk fungsinya. Nah, kemudian jadi HOF-nya ini kita implementasikan sendiri, misal kayak bikin HOF sendiri dengan kayak punya fungsi dengan parameternya harus function atau segala macam lah. Itu akan kita lakukan dan juga di sini kita pakai built-in-nya. Ya, built-in dalam artian berarti HOF-nya itu dari Python-nya sana. Ini ada tiga untuk yang kita pakai ya. Yang pertama reduce ya ini udah kita import karena yang reduce ini harus diimport. Kalau misalnya tanpa diimport nggak bisa untuk kita pakai gitu. Berbeda dengan yang dua lainnya yaitu filter dan juga map. Kita langsung pakai aja bisa. Import seperti kemarin karena kita berurusan dengan tanggal dan di sini ada input tanggal. Kita lihat ya ada yang berbeda sebenarnya. Ini buat input tanggal ya buat kemudahan ya. Karena untuk menginput tanggal ini sering kepake banget ya. Kepake terus. Kemudian di sini ada ya is exist, date str, ada murid ID, di-update lagi. Kemudian di sini seluruh datanya untuk murid begini, sama seperti kemarin ya. Dan juga di sini, nah ini karena kita sering menggunakan generator expression, kita bikin aja lah functionnya. Ya, dan returnnya pasti generator expression ini. Dan di sini ada guru. Udah gitu aja. Untuk input tanggal ini expression ini adalah list dengan value-nya adalah string ya. Seperti biasa kalau misalnya input tanpa di casting pasti kembalinya adalah string ya. Dan dengan adanya kenapa kok bisa jadi list karena ada splitnya ini. Karena untuk harapannya ini kita tanggal ini masuknya adalah tanggal spasi bulan spasi tahun. Jadi dipisahkan dengan spasi. Dengan adanya ini, split ini ngambil spasinya dan menjadikan yang sebelum spasi ataupun setelah spasi itu masuk ke dalam suatu list. Ya. Jadi ini kan nilai kembalinya adalah list. Jadi ya panggilnya sebagai indeks ya. Ini dia jadinya. Lihat str, jadi tanggal menjadi string, ya kita ambil tanggalnya, kita inisialisasi tanggal ini kayak apa? Kayak gini, dt ya, berarti tentang date time. Kita masukin tanggalnya ini kayak apa? Ya, tahunnya ya. Tahunnya kita nge-cache jadi integer, apa yang di casting ya ini. Si list tanggal dengan indeks 2 berarti tahun. Kalau misalnya 0 berarti ini tanggal ya, tidak satunya ini bulan. Jadi kayak gini aja. Kita casting yang sebelumnya yang list string ini kita casting jadi integer ya, kemudian dia jadi parameter dari datetime ini dan nilai kembalinya pasti jadi tanggal ya, dan kita jadikan string. Dah, input tanggal ini enak nih, ini sering kepake. Kemudian isi exist sama seperti dulu lah, sama seperti kemarin, date sama seperti kemarin ya, nge-casting jadi string yang dimana yang di cast ini adalah si tanggal ya. X.date berarti ya masuknya ini tanggal tapi kita ambil uh, jadi tahun bulan tanggalnya aja tanpa waktu. Kemudian ini cari ID berdasarkan nama sudah kita upgrade lagi jadi kayak gini saja. For i in murid jadi if nama segala macam. Nah kalau misalnya namanya ketemu yang dikembalikan adalah ID-nya. Kalau misalnya nggak ada ya return false aja.
Di sini struktur datanya seperti kemarin. Kemudian di sini karena kita ada kebutuhan untuk generator expression untuk perbandingan, maka kita bikin aja generator expressionnya jadi GX murid. GX stands for generator expression. G-nya generator, X expression, muridnya ini ya struktur datanya apa. Kemudian guru sama seperti biasa. Nah, ini kita ya ini kita pakai generator ya. Karena generator expression ya. Ya udah, generatornya adalah generator. Generator ini dia ngambil per kolomnya. Kalau kolom ID gimana, nama gimana, dan juga ulangan harian gimana. Di sini untuk nama ya, semisal nih. Jadi murid I gini. Dia ngambil nama-namanya tok. Ini juga ngambil ulangan hariannya tok sama ulangan ya UAS-nya tok ya. Oke, sudah ya. Kemudian kita lanjut lagi ke sistem utama. Lanjut ke sistem utama. Sistem utama sama seperti kemarin. Ya, nanti ada penambahan ya, penambahan nanti di sini. Nah, untuk ulangan hariannya ya, ini ulangan hariannya seperti kemarin kita jelaskan, karena ada upgrade jadi kita jelaskan sedikit-sedikit lah. Ya, parameternya guru ya, nama gurunya yang kita harapkan ya. Kemudian di sini ulangan harian kita kasih print biasa aja, tanggalnya ngambil tanggal sekarang tapi kita jadikan string di sini. Nah, nih, inisialisasi tempat untuk ulangan harian murid-murid ya. Jika kita pakai for ini. Jadi per murid kan semisal jadi nanti pas ulangan harian tanggal baru ada di sini, ada di bawahnya. Kemudian dengan adanya begini, adanya blok ini, kita kasih kayak kurung kotak baru atau tempat list baru. Jadi nanti tinggal diisi aja. Gitu. Ini untuk perulangan ini ada kalau misalnya memang si ulangan hariannya belum apa ya, belum belum ulangan harian gitu. Kayak si muridnya ini belum ulangan harian. Semisal dalam artian di sini kosong. Kalau misalnya ini ada, tapi ada kayak di sini ada. Ini ini dari blok itu nanti nggak akan tereksekusi sebenarnya. Udah. Ya. Di sini ya. Iya, kalau misalnya kita secara rinci ya, ini perulangannya berdasarkan dengan panjangnya murid atau muridnya ini udah berapa begitu. Kemudian untuk ya, kemudian kita cek nih, tanggal sekarang ini memang ada nggak? Ya, ini untuk murid yang ulangan hariannya, untuk ulangan key dari ulangan hariannya ini memang ada tanggal sekarang, ya kalau misalnya nggak ada ya, kalau misalnya nggak ada kita bikin aja tempat listnya. Atau kalau misalnya ada ini nggak akan tereksekusi, jadi akan langsung ke bawah aja. Ini dicek per muridnya ya, karena kita lewat perulangan ini, jadi perulangannya harus habis dulu, baru nanti di bawahnya. Ya, pakai update ya. Ini buat jadi kita pakai update karena bentuknya apa? Karena ini bentuknya adalah ya ini bentuknya adalah dictionary, jadi kita pakai update. Nggak pakai pen. Kalau pakai pen ini cuma di listnya doang ini. Kemudian di sini, nah ini kita baca aja komennya ya. Ini memang membantu saya di dalam menjelaskan. Nah, jika batasan sudah ada, ambil saja dari guru ya batasannya. Ini yang dimaksud batasannya ini. Ini ada komanya, gue biarkan aja. Ya, di sini. Ambil saja dari jika batasannya udah ada, kayak guru ini udah ulangan harian nih, semisal 1 kali gitu, ya udah diambil aja satu itu. Nah, kalau misalnya nggak ada ya udah kita mulai dari nol kayak SPBU gitu. Nah, nih ini cek nih apakah ada, ya ini apakah tanggal ini guru. Jadi yang dicek itu sebenarnya bukan batasannya, tapi dicari ini tanggalnya ada apa enggak, key-nya ya. Yang kita lihat tuh key-nya sebenarnya ada apa enggak. Key yang dimaksud adalah key yang tanggal sekarang, seperti yang di sebelumnya ini. Kalau misalnya dengan key itu value-nya ada, ya udah kita ambil. Ya, seperti ini nih. Jadi kita ambil batasan itu dengan variabel ulangan ya. Nah, guru tanggal, jadi guru, ini data suku data guru namanya, kemudian ini key-nya. Panggil key dapat value, ya udah value-nya diambil. Kemudian lagi sama dengan true, ini sebagai awalan untuk perulangan kita. Nah, kita baca lagi. Ulangan harian dilakukan dengan perulangan. Ya, karena kan ya ulangan harian misal kayak berturut-turut begitu. Ya, biar enak aja sih. Kalau misalnya apa lebih lebih enak begini daripada kita dalam pengoperasiannya kita ulangan harian lagi kayak kita keluar masuk dari menu itu gak enak ya. Jadi kita pakai perulangan aja. Mau tiga kali sekalian ya udah kita kasih perulangan aja. Tuh. Ini ya sebenarnya alasan kemarin tuh gitu. Nah, di sini jika batasan dalam guru sudah mencapai 3 perulangan berhenti. Ini pengecekannya. Jadi, kalau misalnya ya ini, kalau misalnya memang batasannya, ini kita ngecek dulu, ini batasannya ada apa enggak. Habis kita ngecek batasannya,
kan sudah dibilang sebelumnya bahwa ngecek batasannya itu kita cek key-nya ada nggak. Kalau misalnya soal value kan nanti belakangan. Kita cek ini key-nya ada nggak. Kalau misalnya key-nya memang benar-benar ada atau memang orang kayak si guru ini udah melakukan melakukan ulangan harian walaupun sekali, kita cek dulu. Ini ada apa enggak? Kalau misalnya true ya udah kita ngecek lagi nih. Kalau misalnya ini batasnya sudah lebih dari sama dengan 3, ya sama dengan kena, lebih dari kena ya. Maka lagi sama dengan false, kita kasih warning dan juga kita break aja well ya. Gitu. Di sini pengecekan batasannya ini. Kalau ini kita taruh di atas daripada kita taruh di bawah. Kalau taruh di atas, kalau di atas berarti dia langsung ngecek. Kalau taruh di bawah, ini bisa aja langsung 4. Batasannya bisa langsung terinisialisasi 4. Soalnya ada ini. Ya. Secara logikanya begitu. Selanjutnya, ini input nilai per murid. Ya udahlah, lihat aja gini. Ya, ini perulangannya. Ini tergantung si banyaknya murid itu. Kemudian di sini ada, kita ambil aja Y lah. Y ini adalah nilai per muridnya. Ini ngasih namanya. Intinya ngasih nama toh. Kemudian ya ini intinya buat nilai doang. Ini biasa aja. Ini Y, habis itu kita append aja gitu. Kita minta inputan, kita append aja inputannya. Soalnya kan ini list, ya udah kita pakai append. Mana tadi? Nah ini, udah. Habis itu kita print aja. Jadi murid ini ya nilainya berapa gitu, yang masuk ya. Gitu. Kita input, kita langsung append kan, kemudian kita print aja. Tuh, untuk blok ini ya. Selanjutnya ini penambahan batasan. Nah, ini penambahan batasan. Ya kan? Kalau misalnya ini udah ditambah habis itu dicek dulu ya, ya nggak kena ya. Ya bisa jadi 4 batasannya. Jadi yang tiga guru itu harus 3 itu nanti nggak akan terpenuhi, malah 4 jadinya. Gara-gara kita taruh di bawah. Nih, ulangan tambah tambah sama dengan 1. Jadi ya ngikutin ininya ya. Kalau misalnya sudah pernah ulangan atau udah batasannya udah ada ya, semisal nih batasannya 1 ditambah sama dengan nambah dia. Dan ini ya karena di Python nggak bisa pakai plus plus, ya udah pakai tambah sama dengan. Ini di Python nggak ada decrement increment, nggak ada, makanya pakai kayak gini ya. Kemudian di sini, nah ini baru kita inisialisasi batasannya di sini pakai update ya, karena bentuknya dictionary, pure dictionary ya ini. Dictionary dalam dictionary nggak ada list, nggak ada apa, dictionary pure dia ya di sini. Kemudian di sini baru ya konfirmasi ngulangi lagi ya. Anggap ada perubahannya. X ini adalah bentuk konfirmasinya. Ini lakukan ulangan harian lagi apa enggak? G apa G gitu. Y ya ini kita terinspirasi dari jawaban jutek seorang wanita, asik juga kan. X lower ya. Ini menghindari kalau misalnya ini operasinya menggunakan caps lock ya. Pakai caps lock kan nanti nggak kedetek. Ya udah kita lower, mau caps lock mau bukan ya, dia jadi lower, kemudian kita cek ini G. Ini Y apa G? Kalau misalnya G ya udah ini false. Karena dia di bawah, kita nggak perlu break. Karena kalau udah di bawah, kita kasih penggeraknya. Istilah kata penggerak ya. Ini kan penggerak. Kita kasih penggeraknya adalah false, sementara ini minta true lagi, true aja. Ini sudah false, ini langsung berhenti. Ini karena udah diganti di bawah, dia nanti nggak berjalan. Paham kan? Pahami aja deh. Gitu aja. Ya. Nilai akhir. Nah, nilai akhir ini baru pakai reduce nih. Nah, jadi karena dia reduce itu membutuhkan fungsi, kita definisikan aja fungsinya. Ya, fungsi lambda lah dalam. Jadi fungsinya kan ya fungsi sederhana ya. Dan juga kepake 2 kali nih. Kita jadikan aja kepake berapa kali nih? Kepake 3 kali kan. Ya udah kita jadikan aja kayak variabel sendiri di sini. Ya, add. Ini metode penambahan untuk reduce. Ya, gitu. Kemudian ini perhitungan nilai akhir berdasarkan nilai yang sudah ada. Ini kita ambil panjangnya. Panjangnya dalam artian gini. Kayak per ulangan ya. Kalau ulangan harian kemarin, ulangan harian sekarang itu udah berapa kali? Konteksnya sih, konsepnya seperti itu. Mana nih? Nah nih, jadi panjang ya intinya kalau misalnya untuk length ini, jadi menghitung ini berapa kali ulangan untuk semester inilah istilah katanya. Untuk ulangan harian ini dia udah ada berapa kali. Kalau misalnya kita lihat dari Jonathan ini kan dia 6 kali. Kita lihat dari Joseph sama Jotaro ini 3 kali. Nah itu kita ambil itunya dulu. Berapa kali ulangan dia.
Kita ambil itu dulu. Kemudian ini baru nilainya. Tar, ini kita panjangnya, kita coba ya definisi atau kita jelaskan ya. Reduce. Nah, untuk reduce ini ya, untuk reduce ini nilai kembalinya itu bisa list, bisa bentuk himpunan. Himpunan dalam artian ya banyak data banyak gitu. Bisa bentuk himpunan, bisa bentuk totalan dari himpunan. Kalau misalnya himpunannya itu adalah integer. Di sini, reduce itu membutuhkan dua parameter. Yang pertama parameter fungsi, ya, karena ya HOF ya butuh fungsi gitu ya, ada. Oke. Kemudian himpunan yang akan direduce atau yang akan dioperasikan. Nah, reduce ini cara kerjanya seperti kayak node yang kita pelajari di bahasa Java ataupun bahasa C. Jadi dia nilai awalnya kita ambil, nanti akan dikalkulasikan dengan nilai selanjutnya, atau value sekarang kita akan kalkulasikan dengan value yang front atau segala macam lah. Jadi dia akan menambahkan semuanya gitu, satu persatu lah. Nah, kenapa kok kita pakai list comprehension? Kalau kita pakai generator expression itu susah. Soalnya kita akan ibaratkan generator expression kan itu istilah kata suatu data iterasi atau suatu himpunan kita jadikan zip, kita bungkus. Kalau misalnya kita mau ngambil, ya kita buka dulu bungkusnya, kan agak ribet kan. Kalau misalnya dengan ini ya memang apa ya, dibungkus tapi tipis lah kalau pakai list comprehension, analoginya gitu. Dengan ada kalau dengan list, jadi ada perbedaan ya. Ini baru kita rasakan bahwa perbedaan antara list comprehension dan juga generator expression. Generator expression itu susah untuk dihitung, soalnya sudah terbungkus dengan kode uh, dengan kode hexabinary ya. Tuh. Dan kalau misalnya list comprehension bentuknya langsung himpunan, jadi mudah untuk dihitung. Ya, jadi ya untuk ngambil per elemennya enak. Kalau misalnya generator expression kan ya kita buka dulu kode hexabinary-nya kan ujung-ujungnya. Nah, jadi di sini nih untuk list comprehension-nya kita baca dulu ya. Di sini list comprehension-nya begini. Kita ngambil panjangnya si murid ya. Kita ini intinya ini ngambil panjangnya ini. Panjangnya ini dulu. Atau kita ambil panjangnya si value-nya ya. Value dari tanggal itu kita ambil dulu, yaitu kita ambil panjangnya. Dan ini kita dapat banyak panjang-panjangnya itu dengan begini. For i in murid yang kita spesifikasikan yaitu tergantung dengan si indeksnya berapa dan kita masuk ke ulangan hariannya gitu. Jadi intinya kita dapat banyak tanggal lah di sini, himpunan tanggal ini. Nah, himpunan tanggal itu semisal nih kita kalau tanpa adanya add kita dapatin di sini 3, habis itu dapat sininya 3. Atau kalau misalnya kita pakai list comprehension-nya tadi cuma begini doang, kita dapat 3,3. Atau ya 3 ada, ya karena ada dua data berbeda otomatis ya kayak dua panjang berbeda kan. Nah, karena dia bentuknya list bisa dihitung, kita langsung lakukan aja add. Jadi nanti ini walaupun ini memang minta 2, kalau dengan ini walaupun dia ini gini ya, ini agak susah dijelasin dia. Ini walaupun fungsi ini minta 2 parameter, dengan ngasih himpunan ini doang, ini ya udah terkalkulasikan semua, jadi nggak ada error. Ini untuk berlaku hanya untuk reduce saja ya. Untuk reduce bisa begitu. Walaupun parameternya 2, ya kalau misalnya kita kasih himpunan ya terkalkulasikan semuanya. Gitu aja sih untuk reduce ya. Jadi nanti ini dengan begini nilai kembali kita adalah ya integer biasa ya. Berhubung yang kita hitung adalah panjang ya. Panjang otomatis kita kembalinya integer gitu. Oke, kita lihat lagi. Ini panjangnya kita dapat. Ini ada alasannya kita kok ambil panjangnya dulu. Nah, ini buat nilainya. Nilainya hampir sama, tetapi di sini ada nested ya, nested reduce. Ini teknik yang tak pakai. Jadi reduce, kita reduce dulu. Apa yang kita reduce? Ini ada add, habis ada reduce lagi. Ini kita, nah seperti yang tak bilangin sebelumnya bahwa nilai kembalinya bisa integer, bisa list atau bisa himpunan begitu untuk reduce ya. Di sini ini saya bentar. Oke, di sini ada list comprehension ya. Jadi list comprehensionnya itu ngambil values. Ngambil UH values berarti ngambil ini. Ngambil ini. Nah, jadi apa yang saya lakukan adalah ini diambil, ini jadi satu.
Untuk radius yang itu ya, untuk radius yang ini kita jadikan dua nilai ulangan yang berbeda tanggal jadi satu, sehingga kita bisa ngambil totalannya. Kalau misalnya kita gini kan ibarat kita mau ngitung, kalau dengan perulangan ya kita bisa dapat info ini aja, kecuali kalau misalnya kita punya variabel kayak variabel kosong, kita tambah sama dengan. Jadi sebenarnya sih bisa solusi begitu sih bisa, tapi berhubung disuruh pakai reduce dan ya berguna banget reduce-nya. Ya udah, pertama kita ambil ini dulu jadi satu. Jadi beda beda tanggal untuk nilai ulangan harian beda tanggalnya kita jadikan satu dulu, kemudian baru kita nilai totalannya. Itu kita dapatlah ya. Jadi kita panjangnya sudah dapat, nilainya udah dapat. Nah, kita ambil aja untuk rata-ratanya ya. Ulangan harian kita ambil rata-ratanya. Kemudian baru kita langsung kalkulasikan lah. Jadi dengan UAS kemudian dengan nilai ulangan hariannya kita bagi dua. Udah dapat untuk nilai akhirnya. Untuk riwayat dah ini nggak usah dijelasin aja, soalnya ini kan cuma nampilkan doang ya. Print biasa itu bro ya, udah bisa keadaan ya. Nah, dah ini kita langsung kasihkan aja deh. Ya kalau kalian kalian bisa baca nih, cuma print biasa, santai aja. Kalau sebelum-sebelumnya kan ini cuma kayak apa ya, kayak statement-statement suatu perhitungan dan juga manipulasi data struktur kan. Ya ini cuma print biasa aja satu ya aja lah, pasti bisa kok membaca kayak gini doang. Dah, kita langsung ke metode utama CRUD ya. Langsung ini ada yang berbeda ya. Ini kita punya metode utama CRUD. Nah, karena kita ada dua CRUD, ya sebelumnya kan kita ada dua CRUD, yaitu CRUD murid sama nilai. Nah, itu karena memang mereka tuh intinya tuh sama CRUD ya, tapi ya memang cuma beda apa yang di CRUD kan. Maka kita bikin aja lah kayak create ini gimana, create ini gimana, dan kita batasi dengan mode lah. Tergantung dengan modenya. Pas kita panggil misalnya nih, ini buat CRUD-nya si muridnya doang, ya udah kita masukin aja murid begini. Ya kita masukkan string begitu. Nah, ini kita metode utama CRUD ini buat mewakilkan dua CRUD sekaligus ya. Dan di sini kita lihat ini ya parameternya mode semua lah. Ini read juga pakai mode. Ini update modenya sampai 3 ini nanti kita jelaskan, dan juga ini delete-nya 3 nih jelaskan nanti. Nah, untuk utamanya gini. Ini algoritmanya ya. Kita langsung representasikan lewat komen ini. Pertama kita minta input. Karena si murid sama CRUD nilai sama CRUD murid ini sama-sama minta nama kan. Ya udah ini minta nama di sini. Di sini kita kasih nama, habis itu kita kasih nilai autentikasi. Benar atau tidak. Ini kan kalau misalnya murid itu minta yang namanya yang kayak apa ya? Yang kayak autentikasinya salah, dan di sini minta yang autentikasinya benar. Yang artinya bahwa di sini ini minta nama yang belum ada. Ini buat menghindari bahwa untuk per muridnya nggak ada yang nama yang sama kan. Ya kalau misalnya namanya sama ketuker gitu. Bisa bisa ketuker dan bisa ya membingungkan dalam kita memanipulasi atau mencerudekannya. Tuh. Jadi namanya ini dia untuk create muridnya ini membutuhkan nama yang berbeda. Dan di sini minta nama yang sama. Soal kalau di sini kan memang minta karena agar menghindari nama murid yang sama sehingga kita mudah untuk mencerodekannya ya, untuk mengoperasikannya. Kalau nilai ini karena dia nyari mau murid yang mana yang mau diisi nilainya, maka kita cari nama yang sudah ada ya. Sesuai dengan ini. Ini out nama ini kan ya is exist yang dalam artian ya ini ada atau enggak ya. Ada atau enggak. Ini apakah nama yang sudah diinputkan ini ada apa enggak? Benar. Ini apa yang dibandingkan yaitu namanya. Kemudian GX murid ini adalah dengan text expression berdasarkan nama doang. Kita ngecek ini ada namanya apa enggak ya. Kita ngecek apakah di sini namanya ada apa enggak. Nanti kembalinya true atau false baru nanti dipakai untuk if ini. Nah, untuk inisialisasinya cuma gini aja sih. Ini kita minta nama, kita langsung kita minta nama, kemudian kita punya nilai autentikasi. Di sini ada mode penentu dari CRUD-nya, mau yang murid atau nilai. Dan juga kalau misalnya murid ya dia minta nilai autentikasi yang salah, kemudian kita langsung melakukan ini langsung melakukan create-nya. Kita kasih warning gitu aja. Dan di sini untuk nilai ya dia minta nilai autentikasi yang benar, dan juga kita langsung inisialisasikan, dan yang diinisialisasikan untuk nilai ini UAS. Soalnya untuk ulangan harian tuh ada sistem utamanya sendiri. Jadi nggak perlulah kita bikin create-nya gitu. Ya, kita casting inputnya jadi integer dan dia masuk lah ke dalam sini.
selesai. Kita aja untuk read, langsung ke read. Nah, kalau read ini dia ya kan cuma apa ya, cuma nampilkan doang ya. Jadi cuma nampilkan doang, dan ini kita langsung pakai map. Jadi di map ini kita langsung kasih aja ini fungsi lambda ya, fungsi anonymous. Dan ini, jadi ini intinya map pada dasarnya itu menggabungkan sesuatu ke dalam ini, apa ya, berarti dalam artian ya ini intinya menggabungkan lah. Untuk map ini biasanya itu menggabungkan. Kalau misalnya reduce sama kalau ini kita jelaskan ya, ini kasih spoiler sekalian. Untuk reduce kan untuk menambahkan ya, mentotalkan biasanya. Ya, jadi nilai kembalinya itu bisa himpunan yang tergabung ataupun totalan dari himpunan itu tersendiri, tergantung datanya integer ataupun string. Kalau misalnya map ini biasanya untuk menggabungkan ke dalam string sih. Ini yang kita pakai sekarang ini kan buat gabungkan string ya. Jadi ini kan nilai kembalinya adalah ya value yang kita inginkan ya. Nah, value yang kita inginkan ini langsung kita masukkan aja. Jadi nanti penampilannya juga kayak ID titik dua ini. Jadi daripada kita panjang-panjangin print, ya udah kita jadikan himpunan tersendiri sekaligus dengan keterangannya. Nih, map digunakan untuk penambahan data yang ke dalam ya yang ada ke dalam keterangan print. Ini yang dimasuk keterangan print. Kalau misalnya kita datanya tinggal masukin gitu aja, kita nggak tahu ini ID atau nama atau apapun lah, gitu dengan lambda ini. Ya, ini semuanya kita langsung kasih keterangan, intinya begitu. Kemudian di sini data yang keluar tergantung modenya apa. Kalau misalnya modenya murid bagaimana, kalau misalnya mode nilai bagaimana. Mode murid ini minta ID sama nama tok. Kalau misalnya untuk nilai dia minta nama, ulangan hariannya sama UASnya. Untuk ID-nya kan ya nggak usah lah, ya. Nggak terlalu diminta juga. Kemudian ini penentu datanya aja. Ini penentu datanya dan ujung-ujungnya bakal di print, gitu aja untuk print. Untuk update ini modenya sampai 3, ini kita langsung jelaskan aja dah. Ini untuk algoritma bagaimana. Pertama minta ini nama di input dan dicek, kemudian update tergantung mode, mau murid tanpa nilai. Kemudian kalau nilai ada 2 CRD, mau tanggalnya ataupun kalau misalnya nilai ada 2, itu mau ulangan harian atau UAS. Kemudian di sini kalau input tanggal, kita ambil binatang ekspresinya si tanggal yang dimiliki murid sesuai dengan ID murid, habis itu dicek ya sesuai ini. Kemudian di sini kalau misalnya mau update tanggal ya, ulangan harian ya atau nilai, jadi di sini untuk ulangan UH itu kan mau tanggal apa nilai kan. Kalau misalnya tanggal begini, kalau nilai begini. Kalau misalnya ini buat UAS lah, udah. Jadi kita jelaskan ya per statementnya ya. Di sini kita minta input, kita langsung punya ini ekspresinya adalah nilai autentikasi. Kalau autentikasinya benar, kita langsung jalankan. Tapi kalau misalnya salah, sudah nilai tidak ditemukan, kita nggak bisa. Dia minta nilai autentikasi dia. Pertama, kalau misalnya nilai autentikasi sudah berhasil apa ya, sudah ibaratnya gini, kalau misalnya if-nya sudah mendapatkan nilai autentikasi yang benar, maka kita ambil ID-nya adalah ini ID-nya sering kepake nih, ID. Bukan di sini ada perbandingan nih. Ini ada if nih buat ngecek modenya apa ya. Mode pertama ya, mode kosongan ini. Dia ini pemanggilannya minta yang murid atau minta yang nilai. Kalau misalnya murid kan simple, cuma namanya doang. Nah, di sini kita minta input buat nama barunya. Kemudian kita cek. Lagi-lagi di sini kita ngecek biar namanya nggak sama lagi. Ya. Kalau misalnya if not exist ya, ini kita minta nilai autentikasi yang salah berdasarkan nama yang baru. Kalau misalnya sudah apa ya, jadi memang udah dicek di sini benar-benar gak ada nih ya, baru langsung kita inisialisasikan aja lah nama baru, terus sudah nama murid sukses gitu aja. Nah, untuk nilai ini ada mode. Nah, ini karena kenapa kok ada default, ini namanya adalah default parameter ya. Jadi kalau misalnya parameternya ini enggak ada, kayak kita masukin ini doang, ini otomatis kosong. Buat apa? Ini sebenarnya buat kita bisa operasikan buat murid tok. Kalau misalnya untuk mau ke nilai ya kita tinggal definisikan secara rinci lah. Jadi masukkan aja ini nilai, habis itu mode 2 ini minta yang UAS atau ulangan harian. Kalau misalnya ulangan harian itu minta yang tanggal atau nilai. Gitu aja sih sebenarnya. Nah, lagi-lagi di sini kalau misalnya mode 2-nya, ini kalau misalnya memang cara udahnya ulangan harian, langsung lah. Di sini kita gunakan input tanggalnya dan kita ambil ID yang sudah masuk ini jadi parameter lah. Kemudian di sini kita ambil generator
generator expressionnya ya GXD atau GX terserah lah, ini bisa diganti kok. Nih kita ambil generator expressionnya cuma berdasarkan dengan key dari si murid itu sendiri ya, dia ngambil ininya doang, ini namanya ngambil ininya doang aja ya. Kemudian di sini kita punya nilai autentikasinya. Di sini kalau autentikasinya benar begini, kalau misalnya autentikasinya salah sudah tanggal tidak ditemukan gitu aja. Kemudian di sini kalau misalnya tanggal ya minta input tanggal baru aja. Kemudian baru kita update tanggal baru. Tapi ini karena ulangan harian itu ada key sama value ya. Key-nya itu adalah tanggal dan value-nya adalah nilai. Ini kan minta tanggalnya toh, berarti tanggalnya aja yang kita ganti, tetapi nilainya tetap nilai yang lama. Baru nanti untuk pasangan key dan value yang lama ini dihapus saja. Dah, itu untuk update tanggalnya. Untuk update nilainya begini, ini dalam for ya. Jadi sini ini berdasarkan karena nilainya kan ini bentuknya list. Jadi per nilainya kita ganti. Jadi kita pakai for itu. Ya, mana ini? Nah ini for. Kemudian ini minta input ya, kita inputkan satu-satu atau kita input satu-satu lah, kita ganti satu-satu begitu. Nilai yang ulangan harian pertama, kedua, dan ketiga lah. Ataupun keberapa tergantung dengan ini udah berapa kali ulangan harian per tanggalnya. Ya, habis itu kita langsung inisialisasikan. Di sini ini inisialisasikan. Ya kenapa begini? Ya ini langsung di casting ya. Ini biasa otomatis string kita casting jadi integer. Untuk UAS ini yang paling simpel, ya udah kita langsung masukkan aja nilai UAS baru. Otomatis terganti kok. Ya. Kemudian kita delete ya seperti sebelumnya ya, modenya kayak gini. Ini algoritmanya minta nama sama dicek. Kemudian kita delete tergantung mode, kemudian kita reset biar tetap berurut ID-nya. Ini kayak update tadi, minta input tanggal dan bla 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 ya. Soal ya kita minta tanggalnya, kita langsung generator expression-nya gitu, langsung punya nilai autentikasi gitu. Nah, ini langsung pilihan nih, mau dia tanggal atau tahulah ya. Ya mau tanggal apa nilai gitu, kok UAS begini. Hampir sama ya. Jadi pada intinya untuk update dan delete itu sama. Yang membedakan adalah ini cuma diganti kayak ini cuma ngasih nama ngasih nama baru, ngasih nama baru yang lama dihapus. Kalau di sini dihapus toh. Pada dasarnya algoritmanya ini sama. Si update sama delete ini sama. Cuma di sini nih nggak ada nambahkan baru ya. Jadi kayak ngambil delete-nya toh ya. Langsung del. Kalau misalnya ini langsung del, ini langsung kosong. Jadi intinya atas sama bawah ini hampir sama. Dah, tapi di sini cuma ngapus toh. Dan untuk metode utama coba B gitu aja. Langsung aja kita ke ya ini nih. Habis itu kita langsung ke bawah-bawahnya lah. Yuk. Oke, ini baru langsung kita implementasikan HOF-nya baru sekarang ya. Baru di sini. Nah, di sini kita bikin fungsi baru lah. Dari fungsi baru dan sesuai dengan permintaan pakai HOF dan juga filter lah. Nah, kalau misalnya filter selama saya bikin ini kita nggak ada dari berdasarkan sistemasi sebelumnya kita nggak bisa menggantikan sesuatu itu dengan filter. Karena pada dasarnya pun sistemasi kemarin itu nggak ada yang kita minta saring gitu ya, data-data yang berbeda kita ambil gitu aja gitu, nggak dibutuhkan sebelumnya tuh nggak ada. Nah otomatis kan dari sistematis sebelumnya nggak ada, kita bikin fungsi baru aja dah. Fungsi baru ini adalah kategori nilai akhir ya, dimana f adalah fungsi, jadi ini butuh fungsi dia. jadi di sini jadi di sini untuk kategori nilai akhirnya mana yang paling tinggi dan mana yang paling rendah ya, atau bisa dibilang bukan paling tinggi atau paling rendah sih, atau bisa dibilang tuh mana yang remedi mana yang tidak remedi. Kita punya KKM di sini yaitu STD 75 ini, jadi 75 KKM yang standar ini. Di sini habis itu kita punya data ya, jadi nilai yang memang di atas atau di bawah 75 itu jadi bentuk filter lah gitu ya, jadi bentuk himpunan lah. Nah, di sini kita langsung masukin karena memang HOF ya. Ini built-in HOF, jadi kita masukin aja F. F-nya kan parameter sudah dibilang bahwa itu adalah fungsi. Masuk aja ke sini. Nah, di sini untuk himpunannya? Ini himpunan nilai akhir. Ini himpunan nilai akhir karena nilai akhir kita sebelumnya itu minta ID sama nama ya. Nah, minta ID sama nama sama ID. Ya udahlah, ini nanti diambil ya. Jadi
untuk per muridnya ya, sistemasi utama tak enggak tak bikin ya. Oh ini ada nih. Ah, udah ya. Sudah jelaskan sebelumnya. Nah, jadi ini semua murid ini langsung dihitung lah nilai akhirnya. Buat apa? Buat dicari mana yang udah lewat KKM sama mana yang belum lewat KKM. Gitu aja. Bisa nanti kita return aja. Karena ini filter kayak si generator expression itu, karena dia di kode apa ya, di zip dengan kode hexabinary, ya kita langsung jadikan dia jadi list aja lah. Biar bisa di print gitu aja. Sebenarnya sih ya intinya ya biar bisa diolah lah nantinya gitu, kita jadikan list, mau list mau tuple terserah lah. Tapi intinya di sini kalau typecasting jadi tipe integer str nggak bisa, soalnya ini himpunan, ini nilai banyak lah gitu. Kemudian cari demurid tinggal manggil doang sih ya. Ini kita langsung lanjutkan aja, cari demurid tinggal manggil, cari nilai tinggal manggil, kemudian kita langsung definisikan aja parameternya. Selanjutnya untuk main menunya sama kayak kemarin ya, tapi ada yang berbeda nih ya. Ini karena untuk inilah, untuk kategori nilai akhirnya kita langsung bikin aja nih untuk fungsinya, mau yang kurang dari itu lebih dari. Nah ini kalau misalnya kurang dari kan buat min al nilai akhir, kalau misalnya yang lebih dari ini buat max nilai akhir. Jadi ini tergantung dengan si switch case-nya ini, kita milih satu atau dua. Kemudian nanti ini f-nya nih, ya f-nya bergantung dengan pilihan yang di atasnya. Untuk yang di sini sama saja, cuma pemanggilan biasa tok ya. Kalau misalnya pemanggilan biasa ini kita nggak usah jelasin, soalnya nih ujung-ujungnya pun sama. Kita sudah jelasin cara kerjanya itu udah mewakili gitu. Ini tinggal manggil. Jadi nanti kita untuk kita udah jelasin ya. Untuk pemanggilannya langsung saja kita ke percobaan yang membosankan. Oke, baik, langsung saja kita mencoba ya. Kita langsung ke mainnya di sini. Oke, jangan lupa nih kita run dulu. Oke, dan di sini kita harusnya ke mainnya. Di sini errornya, soalnya saya interrupt itu untuk runningnya sebelumnya. Nah, kita coba yang paling singkat atau yang paling cepat itu kita nyoba yang di murid dulu. Kalau di murid kita masukkan nama murid, salah satunya adalah Jotaro. Untuk chat Jotaro kita bisa nampilkan nilai akhir sama riwayat ulangan hariannya dia, bisa ulangan hariannya langsung. Untuk ulangan hariannya tidak ada yang berubah, ya sama seperti kemarin. Tanggalnya kapan, kemudian ini ya untuk yang nilainya 70 semua. Ya, jadi tergantung dari struktur datanya isinya apa untuk di Jotaro itu. Kita input lagi, kita mencoba murid, kita langsung coba Jotaro lagi. Kemudian kita coba lihat nilai akhirnya dia. Nilai akhirnya dia 60 ya. Ingat, ini dia nilai akhirnya 60. Oke, kemudian kita coba lagi. Kita coba untuk bagian guru seperti biasa guru satu. Di guru satu ini paling cepat dia kita nyoba yang nilai ulangan, dia langsung maksimin nilai akhir nih. Yang ini metode baru kita nih. Kita coba yang min nilai akhir atau nilai akhir yang rendah ini dapat apa aja di sini. Dapat 60, berarti ini Jotaro kan. Kita coba lagi yaitu yang guru. Masukkan namanya guru satu. Kemudian CRUD-nya ini CRUD yang max ya. Yang max min akhir. Oke. Kemudian kita ambil yang dua. Nah, 80. Jadi karena kita sudah inisialisasi standarnya, berarti yang dapat nih yang 80. Berarti yang ini ada yang di 75 nih ada. Udah ya. Berarti ini kita dapat yang max ya. Yang di atas 75. Karena KKM-nya kita setting 75 itu. Oke, nilai akhir sudah. Kita nyoba nih yang apa? Yang guru lagi. Masukkan nama gurunya, namanya guru satu, CRUD-nya coba ulangan harian ya. Ulangan harian untuk sekarang. Ulangan harian untuk sekarang kita semisal nih Jonathan nilainya adalah sembarangan ya 70 ya. Ya kelihatan semua ya, berarti di tanggal sekarang ini 27 nih ya, 27 berarti di sini 27 dia nilainya 70 di ulangan harian pertamanya. Josephnya besar 80, kemudian Jotaronya 90 gitu. Oke, masuk. Nah, lakukan ulangan harian lagi atau iya apa enggak, coba ya kita langsung iya lagi. Masukkan nilai Jonathan semisal nih 80.
Ini dia jadi 90. Ini dia jadi 80. Oke, masuk semua. Udah kita akhiri saja. Jadi ulangan harian itu udah bisa tuh. Lagi ya, enggak. Ini sebenarnya tuh yang lagi yang kedua itu buat milih menunya lagi ya. Bukan buat ulangan harian. Coba lagi kita jadi guru lagi. Masukkan guru satu, kemudian kita coba CRUD murid. Di CRUD murid kita create read the update delete. Coba kita create. Kita masukkan nama untuk nama siswa baru ya. Semisal namanya adalah Jurno. Oh, Josuke aja. Oke, masuk. Sudah. Kita coba run lagi. Tapi kita langsung read gitu. Oke, langsung read. Oke, masuk ya, Josuke ya. Kemudian kita minta lagi. Kita masuk lagi pilih guru. Kemudian kita cari di murid, kita update. Masukkan nama murid yang kita coba update itu Jonathan ya, coba. Jonathan. Nama murid barunya semisal Jojo aja deh. Oke, ini udah masuk ya. Kita coba iya lagi, kita login lagi sebagai guru satu. Kemudian kita cari di murid lagi, kita read. Masuk di atas kan sebenarnya kan Jonathan, dia kita ganti. Kita nyoba lagi, kita sebagai guru lagi, guru satu. Kemudian ini sudah banyak ya apa yang kita coba. Oke, kita mau murid lagi, kita coba delete. Kita delete Josuke aja. Dan murid sukses, kita G aja. Terus bagaimana kita membuktikan di sini aja, ini kebetulan demandnya kan kepanjangan tuh. Kita langsung print gini aja. Oke, langsung. Lihat nih. Oke, semua berubah. Sudah ya. Ini cara udahnya aman ya untuk murid ya. Jadi cobalah kita run lagi. Kita coba run yang nilai. Guru satu cara dinilai. Semisal nih kita create. Nih nilainya si. Ini kalau misalnya create untuk kan ini kan cara udahnya nilai. Dia create nilainya cuma UAS. Jadi bisa dibilang create UAS ini ibarat kata itu hampir sama dengan update pada dasarnya sih. Nah, tapi untuk kali ini ya terserah kalian sih untuk pilihan gimana caranya ini sesuai dengan pilihan kalian dan logika kalian. Semisal fitur begini ini adalah fitur yang pincang begitu. Secara pribadi saya bilangnya begitu, tapi terserah kalian mau ngubah apa enggak lah. Asalkan kalau misalnya dalam semisal yang menjelaskan program tersebut, setidaknya tahu lah. Setidaknya itu bisa lah harus ngapain gitu. Jika jika begini. Ya, semoga kalian paham maksudnya. Di sini masukkan nama murid ya, nama murid yang akan diisi kayak di create gitu. Josuke udah kita hilang. Coba kita masukkan Jojo ya. Ini si 70 dia. Nilai UASnya misal kita naikkan aja 80. Oke. Oke, kita cek lagi di 80. Kita udah ganti. Hampir sama ya. Jadi biasanya create UAS ini harapan kami ya dalam buat codingan ini adalah ketika kita create muridnya otomatis kan dia nama sama ID aja yang keisi. Tapi ulangan hariannya tidak dan juga UASnya tidak. Nah, dari situlah create ulangan hariannya create ulangan nilai UASnya itu ada atau memang melakukannya itu. Ya, kurang lebih gitu. Kita coba lagi di sini kita guru lagi, masukkan guru satu, kemudian kita mencoba untuk nilai dan juga read. Oke, kelihatan semua. UASnya 80, UASnya 80 dan ini 40 di Jotaro. Oke, kita coba lagi guru, kemudian masukkan lagi namanya guru satu, coba kita nilai dan juga kita update. Kita update. Ini update-nya banyak nih. Ini untuk update delete itu banyak semua. Karena ulangan harian. Masukkan namanya itu semisal adalah Jojo. Tanggal bulan tahun apa yang kita update ya. Tanggal bulan tahun lama ini. Berarti coba kita yang awal-awal itu. Kalau enggak sih yang 10 itu. Tanggal ya, berarti 10 2022. Ini mau tak ganti di sini. Oke, masuk. Tanggal bulan tahun ini tanggal bulan tahun artinya tanggal bulan tahun yang baru. Jadi misalnya agak selisih satu dengan yang tanggal 27 itu yang di sini. Oke, kita coba lagi ya. Di sini 26
10 2022. Udah sukses. Kita G aja dulu. Udah berubah nih. Wait Jojo kan. Cara 09 10. Jadi kita ngubah ya tadi. Sebentar. Kita interrupt dulu. Gak ada yang berubah tadi. 17. Baik, sudah berubah. Ya, sudah berubah. Ya, karena tadi masih ada proses run, dia masih terinterrupt ya. Terinterrupt sebentar, jadi apa yang kita run sebelumnya itu nggak ke anu ya. Jadi gitu. Kalau misalnya kalian ngeran sesuatu, jangan lupa kalau kalian sebelumnya itu menginput atau bagaimana, kita harus di stop. Jadi ini untuk Jupyter Notebook saja ya. Jadi bisa kalau misalnya lagi run ini langsung di stop bisa. Untuk mengerunning di bawahnya. Kalau misalnya ini input masih belum terpenuhi, dia akan minta terus. Dia akan terus apa ya? Dia tidak akan pernah berhenti kalau misalnya inputnya masih belum masuk. Kurang lebih gitu. Guru coba kita namanya guru 1. Kemudian kita coba cari udah nilai lagi. Kita update, tapi yang kita update adalah nilai ulangan hariannya. Ulangan hariannya kita coba yang sudah kita masukin tadi ya. Coba ini yang ini. Yang ini yang kena. Coba ya, masukkan nama murid seperti biasa Jojo. Kemudian tanggalnya tadi kan 26/10/2022. Nah, ulangan harian satunya, ini kita akan coba sembarangan ya. Kita langsung misalnya 1 nih. 1. Oke, G. Kemudian kita run. Sebentar. Bawahnya nggak kena ya. Kita interrupt dulu. Kita ganggu itu. Oke, sudah masuk ya. Sudah ganti nih. 1. Oke, selanjutnya lagi kita nyoba UASnya yang kita ganti. UASnya kan dia 80, kita ganti 1 ya. Jadi lebih mencolok untuk kita lihat bahwa itu sudah berubah. Nama muridnya adalah Jojo. Kita murid ya. Sorry. Kita coba guru lagi. Guru 1, kemudian kita coba cari nilai, kemudian kita update nilai. Masukkan nama murid adalah Jojo, kita ganti 1. Sudah. Ya. Jadi 1. Lebih mencolok, berarti udah berhasil kita ubah. Selanjutnya lagi kita nyoba yang guru lagi, masukin lagi namanya guru 1, kemudian kita cari dia nilai, dan ini update sama delete ini dia ngurusin 3 ya. Ini pelaksanaan bulan hariannya, UASnya, tapi kita akan melakukannya dari yang bawah dulu ya. Coba nih, semisal yang nilai UASnya namanya adalah Jojo, sudah hilang. Kita lihat lagi di bawahnya, dia kosong. Sebenarnya untuk delete ini cuma penginisialisasian menjadi 0 untuk nilainya, atau kosong, ataupun tidak ada tempatnya lah, bisa dibilang begitu. Oh sebentar, error. Ya. Soalnya nggak pencet satunya tadi. Coba kita stop dulu. Ini kan kita masukkan ke guru 1. Coba itu adalah nilai. Nilai ya. Kita nilai, kita delete, kemudian kita coba yang nilai UAS itu. Nama muridnya adalah Jojo. Ini udah ya. Kita coba lagi. Guru. Kita cari udah nilai. Kemudian kita delete-nya nilai ulangan hariannya. Masukkan nama muridnya adalah Jojo. Tanggal bulan tahunnya. Ini coba kita yang ini. Yang bagian sini. Ini yang kita hapus. Coba ya. Berarti 26/10/2022. 26/10/2022. Kita coba lagi aja. Sebentar. 26/10/2022 ya. Kita coba lagi ya. Dia ulangan berhasil lagi. Oke, menghilang. Kosong sudah. Jadi kita nggak sempat peran di bawah tadi. Lagi. Jadi begitu kalau misalnya pengecekan jangan terlalu apa ya. Misal sudah ada hasilnya, itu langsung kita simpulkan jangan. Kita
kita berani mengambil satu kesimpulan ketika kita sudah apa ya, sudah mencobanya berkali-kali dan kita ketemu alasan konkretnya saja. Jadi jangan kita cepat-cepat menyimpulkan lah. Namanya butuh satu. Coba kita yang kita langsung tanggalnya ya. Tanggalnya kayak tanggal tadi itu yang 26/10/2022. Kita delete kita 26/10/2022. Ini yang akan kita delete. Oke, berhasil. Kita run ya. Oke, menghilang. Udah, cukup gitu aja untuk pengetesan ya. Jadi kurang lebih begitu, kita langsung saja menuju ending. Baik, kita langsung di akhir videonya, kita ya menghimbaukan saja ya, kita menghimbau kalian untuk subscribe, like, dan juga komen, dan juga share ya. Kalau misalnya subscribe ya tolonglah 1000 subscribe biar nanti kita monetasi dan segala kerugian yang kami lakukan, mau soal jaringan, soal apapun itu, soal konsumsi dalam pembuatan video ini ya tertambah lah. Di sini kan kita pakai duit sendiri nih. Jadi tolonglah kasihani kami gitu. Kalau misalnya kalian suka dengan videonya, tolonglah like. Tontonannya yang kemarin loh ada 1000. Itu 1000 yang nonton, yang like itu berapa saat? Tolonglah. Ya kan yang like itu paling ya 30 berapa ya. Ini hitungan jari sama jari kaki masih kurang dengan kita perbandingkan dengan view. Tolonglah like. Kemudian kalau misalnya ada apa-apa kayak request dan segala macam, silahkan saja request langsung di komen, atau kritik dan saran atau bacotan, ini mas ini kenapa kok bla 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 segala macam, langsung aja di komen, ataupun langsung kalian punya nomor saya langsung telepon, langsung apa terserah lah. Dan juga untuk meningkatkan view silahkan share, tapi jangan share di grup aslap, jangan share ya share di grup keluarga nggak apa-apa lah ya, tapi jangan kalau misalnya ada pisuhannya itu jangan dikasih ya di grup keluarga. Jadi cukup gitu aja, semoga kalian paham dan coba support channel ini sampai 1 juta subscriber untuk tahun ini. Oke, langsung saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.